Halo semua, pada video ini saya akan menjawab pertanyaan yang paling sering dipertanyakan. Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah Yesus adalah Tuhan atau manusia, saya mau mengajak teman-teman untuk belajar satu kata, yaitu kata "dan". Karena jawaban pertanyaan Yesus itu Tuhan atau manusia adalah Yesus itu Tuhan dan manusia. Nah, saya tahu apa yang akan teman-teman tanyakan. Jadi teman-teman tenang aja, kita akan membahas ini pelan-pelan supaya teman-teman paham. Nonton video ini sampai habis, nanti pertanyaan teman-teman akan terjawab dengan sendirinya. Oke? Yuk sekarang kita lihat ini dulu. Teman-teman setuju kan bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir? Nah, bagaimana kalau ada orang yang bertanya, Tuhan itu yang awal atau yang akhir? Awal dan akhir itu tidak sama, berbeda, bahkan bertentangan. Awal ya awal, akhir ya akhir. Awal bukan akhir bukan awal. Awal nggak mungkin akhir, dan akhir nggak mungkin awal. Ya kan? Jadi Tuhan itu adalah yang awal atau yang akhir. Nah, bagaimana cara menjelaskan bahwa Tuhan itu bukan yang awal atau yang akhir, tetapi Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir? Bagi orang-orang yang tidak mau menerima kata "dan", cuma mau menerima kata "atau". Bagi orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir itu tidak masuk akal. Yang masuk akal bagi mereka adalah Tuhan itu yang awal atau yang akhir. Menurut teman-teman yang mana yang bermasalah? Pernyataan bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir yang bermasalah? Atau pemikiran orang yang tidak mau menerima kata "dan" yang bermasalah? Yang bermasalah adalah pemikiran orang-orang yang tidak mau menerima kata "dan" ya. Nah, begitu juga dengan pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Kalau kamu tidak mengerti, yang bermasalah bukan pernyataannya. Yang bermasalah adalah pemikiran kamunya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar pelan-pelan mengenai kata "dan" supaya kamu mengerti. Kalau kamu bisa mengerti bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, kamu pasti juga bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia. Nah, karena pengertian kata Tuhan dan kata manusia ini masih terlalu rancu, jadi kita pakai kata lain yang lebih mudah dimengerti dulu ya, yaitu kata raja dan hamba. Pertanyaannya menjadi Yesus adalah raja atau hamba? Raja nggak mungkin hamba. Hamba nggak mungkin raja, betul kan? Tetapi Yesus bukan raja atau hamba. Yesus adalah raja dan hamba. Sama seperti Yesus adalah Tuhan dan manusia sepertinya mustahil, begitu juga Yesus adalah raja dan hamba sepertinya mustahil. Bagaimana mungkin Yesus adalah raja dan hamba? Betul? Yuk kita lihat apakah Yesus adalah raja. Di dalam Matius 1, jelas tercatat silsilah Yesus adalah keturunan Raja Daud. Di dalam Matius 2, tercatat bahwa orang Majus dari timur datang untuk menyembah Yesus yang baru dilahirkan karena Yesus adalah raja. Di dalam Matius 2, juga tercatat bahwa Herodes mau membunuh Yesus yang baru dilahirkan karena Yesus adalah raja. Jadi sejak lahir, Yesus adalah raja. Selama hidupnya, Yesus memerintah dengan penuh kuasa, seperti layaknya seorang raja. Di dalam Matius 27 ayat 37, tercatat tulisan yang menyebut alasan kenapa Yesus disalibkan, yaitu karena Yesus adalah raja. Dan sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya, raja bagi orang Kristen adalah Yesus. Ketika kamu berkata bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Al-Masih, kamu berkata bahwa Yesus adalah raja.
Karena Mesias atau Almasih itu artinya adalah raja. Jadi apakah Yesus adalah raja? Yes, Yesus adalah raja. Kalau kamu mau membantah bahwa Yesus adalah raja, silakan. Saya bantu kamu bagaimana cara membantahnya. Seumur hidup, Yesus nggak pernah sekalipun mengaku, gua raja, ikutin perintah gua dong. Tetapi apakah itu mengubah kenyataan bahwa Yesus adalah raja? Enggak. Yesus tetap adalah raja. Dia tetap adalah Mesias, Almasih. Jadi silakan bantah bahwa Yesus adalah raja, dan pada akhirnya apa yang kamu dapatkan hanya Yesus bukan raja untuk kamu. Yesus tetap raja untuk saya dan raja untuk orang-orang Kristen lainnya sampai selama-lamanya. Jelas ya, kenyataannya Yesus adalah raja. Nah, apakah Yesus adalah hamba? Ini sih sepertinya nggak perlu dijelasin lagi ya. Teman-teman bisa cari segudang alasan untuk berkata bahwa Yesus adalah hamba. Jadi Yesus itu adalah raja atau hamba? Yesus adalah raja iya. Yesus adalah hamba juga iya. Teman-teman udah bisa lihat belum? Bahwa yang menjadi masalah adalah pertanyaannya. Apakah Yesus adalah raja atau hamba? Adalah pertanyaan yang salah. Karena Yesus adalah raja dan hamba. Sampai di sini bisa paham ya? Jadi pemikiran bahwa Yesus tidak mungkin adalah raja dan hamba adalah pemikiran yang salah. Begitu juga pemikiran bahwa Yesus tidak mungkin adalah Tuhan dan manusia adalah pemikiran yang salah. Nah, supaya kita tidak rancu dengan kata Tuhan ini, kita samakan bahasa dulu ya. Saya udah berkali-kali di dalam video yang lain menjelaskan bahwa arti kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuan, penguasa, majikan, bos. Dan arti kata Allah yang ada di dalam Alkitab lain hanya ilah, dewa, dewata. Tetapi saya tahu bahwa maksud teman-teman dengan pertanyaan apakah Yesus itu Tuhan, artinya bukan penguasa, juga bukan ilah, tetapi yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Betul? Nah, jadi supaya pertanyaan kita tidak rancu, kita perjelas pertanyaannya menjadi apakah Yesus adalah pencipta manusia atau manusia. Setuju ya? Pencipta manusia bukan manusia, dan manusia bukan pencipta manusia. Betul? Dan jawaban saya adalah Yesus bukan pencipta manusia atau manusia. Karena Yesus adalah pencipta manusia dan manusia. Nah, supaya teman-teman mengerti, coba teman-teman lihat foto ini. Ini foto siapa? Oke, ini adalah Tony Stark, Iron Man. Tony Stark adalah pencipta Iron Man, dan dia adalah Iron Man. Betul? Nah, jadi kenapa kamu berpikir bahwa Tuhan pencipta manusia tidak mungkin menjadi manusia? Apakah Tuhan kalah pintar dari Tony Stark? Nah, sekarang teman-teman bisa mengerti gak? Justru orang yang mengaku sebagai pencipta Iron Man, tetapi dia tidak bisa menjadi Iron Man, artinya dia adalah pembohong. Yuk kita baca penjelasannya di Filipi 2 ayat 5-7 terjemahan Lai. Dan supaya kita tidak rancu dengan definisi tetangga, kata Allah yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5-7 akan kita baca menjadi pencipta manusia. Oke? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa pencipta manusia, tidak menganggap kesetaraan dengan pencipta manusia itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saya mau jelaskan seperti ini.
Tony Stark adalah pencipta Iron Man yang menyatakan dirinya sebagai Iron Man. Tony Stark adalah pencipta Iron Man yang menjadi Iron Man, bukan Iron Man yang menjadi pencipta Iron Man. Begitu juga dengan Yesus. Yesus adalah pencipta manusia yang menyatakan dirinya sebagai manusia. Yesus adalah pencipta manusia yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi pencipta manusia. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, pertanyaan teman-teman, tentu mana buktinya? Dan akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi begini, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan itu sudah pernah saya jawab pada video-video sebelumnya. Dan ada di playlist tentang Yesus di channel ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab adalah apakah Yesus adalah Tuhan Allah? Di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Kenapa Tuhan seperti manusia? Apakah Tuhan berak dan kencing? Kenapa Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani? Kok Tuhan bisa mati? Kenapa Tuhan harus mati untuk menebus dosa? Kenapa tidak langsung mengampuni aja? Kain kafan bukti kebangkitan Yesus, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sekarang. Supaya teman-teman bisa dengan mudah menemukan channel ini lagi, dan lihat video-video yang ada pada channel ini. Karena saya tidak akan mengulangi jawaban pertanyaan yang sudah dijawab pada video-video sebelumnya. Teman-teman yang mau tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan itu, silakan lihat di playlist tentang Yesus di channel ini setelah nonton video ini. Oke? Nah, jadi pada video ini, saya akan menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan jawaban yang ada pada video-video sebelumnya. Apa buktinya bahwa Yesus adalah pencipta manusia? Kalau Yesus adalah manusia mah, nggak usah dibahas lagi lah ya. Apa buktinya bahwa Yesus adalah pencipta manusia? Siapapun bisa mengaku sebagai pencipta manusia, ya kan? Yuk kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 16-27. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup, dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup." Oke, kasusnya jelas ya. Ada 2 ibu yang berebutan anak. Dua-duanya sama-sama mengaku bahwa dia adalah ibunya anak itu yang asli. Dua-duanya sama-sama tidak bisa menunjukkan bukti dan tidak ada saksi. Bagaimana caranya supaya tahu ibu yang mana yang benar-benar adalah ibu dari anak itu? Mirip-mirip kan? Banyak dewa yang mengaku sebagai pencipta manusia. Dewa mana yang benar-benar pencipta manusia? Muslim berkata bahwa pencipta adalah Allah. Hindu berkata pencipta adalah Brahma. Zoroastrian berkata bahwa pencipta adalah Ahura Mazda. Yahudi berkata bahwa pencipta adalah Yahweh. Kristen berkata bahwa pencipta adalah Yesus. Yang mana yang benar?
semuanya ngaku dan gak ada saksi. Betul kan? Sama seperti dua ibu yang berebutan anak itu. Dua-duanya mengaku sebagai ibu yang asli. Jadi bagaimana caranya supaya tahu ibu yang mana yang benar-benar ibu yang asli dengan pasti? Yuk kita baca lebih lanjut. Sesudah itu, raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Nah, jadi raja memutuskan untuk membelah anak itu menjadi dua. Ibu yang satu berkata, "Jangan, udah daripada dibelah, mending kasih dia aja. Yang penting anak itu hidup." Ibu yang satu lagi berkata, "Yes, belah aja, biar adil." Nah, menurut teman-teman, dari kedua ibu ini, ibu yang mana yang benar-benar adalah ibunya? Yang berkata jangan, anak itu jangan dibelah, atau yang berkata iya, belah aja anak itu? Hah? Apa? Ibu yang berkata jangan dibelah. Kok teman-teman tahu? Taunya dari mana? Apa? Ibu yang asli sayang pada anaknya. Oh, tahu dari mana yang berkata jangan dibelah itu sayang pada anaknya? Dia itu ibu yang rela anaknya diberikan kepada orang lain loh. Nggak masuk akal. Kok ibu yang asli rela memberikan anaknya kepada orang lain? Ibu yang satu lagi juga sayang kan? Daripada seluruhnya kasih ke orang lain, mendingan masih memiliki, walaupun cuma sebelah dan dalam keadaan mati. Bagaimana? Kenapa kamu bisa berkata bahwa ibu yang memberikan anaknya kepada orang lain itu adalah ibu yang asli? Jawaban kamu itu nggak masuk akal loh. Masa ibu yang asli adalah ibu yang berikan anaknya kepada orang lain? Bisa jelasin? Susah jelasinnya ya? Ya udah, nggak apa-apa. Yuk kita baca kelanjutannya. Apakah benar ibu yang berikan anaknya kepada orang lain itu adalah ibu yang asli? Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, karena timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja itu menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Nah, jadi jika jawaban kamu, ibu yang asli adalah ibu yang menginginkan anak itu hidup, dan ibu yang palsu adalah ibu yang tidak masalah bila anak itu mati, maka jawaban kamu benar. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa raja itu udah nggak minta bukti apa-apa lagi. Nggak minta akte lahir, nggak minta cap jempol, nggak nanya tanda lahir, atau apapun juga. Hanya dengan sepatah kata dari kedua ibu itu aja, kita bisa tahu dengan pasti ibu yang mana yang asli, ibu yang mana yang palsu. Ibu yang asli mau anaknya hidup. Dia rela berkorban, bahkan walaupun sampai tidak memiliki anak itu, nggak apa-apa, yang penting anak itu hidup. Karena setiap ibu yang melahirkan anaknya, mau anaknya hidup. Begitu juga dengan pencipta manusia. Pencipta manusia yang asli, mau manusia hidup. Dia rela melakukan apapun, yang penting manusia hidup. Karena dia menciptakan manusia, memang supaya manusia hidup. Nah, dari semua dewa yang mengaku sebagai pencipta manusia, dewa yang mana yang rela melakukan apapun supaya manusia bisa hidup? Cuma satu, namanya Yesus Kristus. Dia rela melakukan apapun supaya kamu hidup. Bahkan melakukan hal-hal gila
yang tidak masuk akal bagimu. Seperti ibu yang rela anaknya diberikan kepada orang lain, yang penting anak itu hidup. Seperti ibu yang mau pegang tai anaknya. Ibu yang asli mau memegang dan melakukan hal yang jorok supaya anaknya bisa bersih. Pencipta kamu yang sebenarnya adalah yang mau melakukan segala hal yang jorok supaya kamu yang jorok itu menjadi bersih. Di dalam Yohanes 13, Yesus mencuci kaki murid-muridnya dan berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Dewa mana selain Yesus yang mau mencuci kaki manusia? Nggak ada. Di dalam Yohanes 6 ayat 51, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Dewa mana selain Yesus yang mau memberikan dagingnya kepada kamu supaya kamu hidup? Nggak ada. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan supaya kamu tahu bahwa Yesus adalah pencipta kamu? Tidak ada bukti yang lebih otentik untuk membuktikan bahwa Yesus adalah pencipta kamu yang asli, selain Dia tercatat dalam sejarah, telah mati disalibkan, dan bangkit dari kematian untuk kamu. Supaya nanti kamu juga bangkit dari kematian dan beroleh hidup abadi di dalam langit dan bumi yang baru. Pencipta kamu yang asli adalah yang mau kamu hidup, bukan yang mau kamu mati. Apalagi yang membuat ketetapan supaya kamu masuk neraka. Yang membuat ketetapan supaya kamu masuk neraka adalah dewa palsu, bukan pencipta kamu. Oke? Sekarang udah jelas ya? Yesus adalah pencipta manusia yang sejati dan manusia yang sejati. Dan supaya teman-teman benar-benar paham tentang kata "dan" ini, saya mau memberikan daftar Yesus itu adalah apa aja. Yesus adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Yesus adalah Raja dan hamba. Yesus adalah pencipta manusia dan manusia. Yesus adalah Bapa dan Anak. Yesus adalah Gembala dan Domba. Yesus adalah jalan dan pintu. Yesus adalah majikan dan sahabat. Yesus adalah segalanya. Nah, sekarang kamu udah mengerti bahwa Yesus adalah pencipta manusia dan manusia. Jangan keraskan hatimu lagi. Berhentilah menolak Dia yang mengasihi kamu. Yesus adalah pencipta kamu yang asli, pencipta kamu yang mau kamu hidup. Jadi sekarang saya mau bertanya kepada kamu, apakah kamu mau melihat dan mendengarkan Yesus? Jika kamu mau melihat dan mendengarkan Yesus, ikuti doa ini sekarang. Yesus, aku menerimamu sebagai penguasa dan juru selamatku. Bukalah mataku supaya aku dapat melihat-Mu. Bukalah telingaku supaya aku dapat mendengar suara-Mu. Tinggallah di dalam aku dan jagalah aku supaya aku tinggal di dalam Kamu. Amin. Besok, kamu cari gereja untuk dibaptis ya. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari, mulainya dari Matius. Oke, sekian video kali ini.
Yesus Kristus pencipta kita memberkati. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал я громкий голос с неба говорящий: «Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом.